Pemirsa, pelantikan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 berdampak terhadap pertumbuhan belanja konsumen di Oktober 2025. Berdasarkan data dari Mandiri Institute, belanja meningkat di sektor produk grosir, produk elektronik, busana, produk kecantikan, dan sektor lainnya. Diharapkan peningkatan belanja menjadi titik balik sekaligus basis pertumbuhan ekonomi 5,5% di kuartal keempat tahun ini dan 6% pada tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya dinilai telah membuat banyak terobosan yang sejalan dengan harapan pengusaha dan masyarakat. Kepercayaan diri pun dirasakan pengusaha sehingga mereka terpacu untuk memulai investasi serta ekspansi dan berusaha bertumbuh secara organik. Bagaimana analisis lengkapnya, apa saja kendala sekaligus solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% di akhir tahun ini dan 6% di tahun 2026? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sutrisno Iwantono dan juga analis ekonomi Yanuar Rizky. Selamat sore Pak Sutrisno dan selamat sore Mas Yanuar. Selamat sore. Ya. Iya, saya ke Pak Sutrisno terlebih dahulu. Pak Sutrisno, jadi kalau Anda sendiri analisanya benar ya bahwa di bulan Oktober ini memang belanja konsumen itu naik? Atau ini jangan-jangan hanya rebound sementara, Pak Sutrisno? Ya, kalau kami sih mempercayai itu ada kenaikan belanja karena memang kebijakan Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini kan intinya mendongkrak demand ya, dana-dana yang tidak produktif yang ditaruh di kantong-kantong tertentu itu berusaha untuk disalurkan ya ke masyarakat. Tentu ini akan menciptakan demand, menciptakan tambahan permintaan karena dampak dari uang yang beredar ya. Dan dari sisi konsumen saya kira tidak ada keraguan kita tentang itu ya. Cuman ini harus diwaspadai juga ya, jangan sampai permintaan ini kemudian hanya wujudnya permintaan. Sebab permintaan yang tinggi tetapi tidak direspon dengan produktivitas, itu yang nanti yang terjadi adalah inflasi. Ya. Jadi kalau uang banyak beredar tapi produksinya stagnan, itu terjadi inflasi. Oleh karena itu kebijakan yang menurut saya sudah bagus, positif ini harus didorong juga dengan sisi supply. Bagaimana agar produktivitas dari sektor usaha itu bisa meningkat ya, dari sisi moneter oke, fiskal oke. Nah dari sisi sektor real ini yang harus didorong. Jangan sampai nanti permintaan banyak tapi produksinya lambat. Ya, itu tentu akan terjadi stagnasi yang cukup signifikan ya. Karena itu kebijakan yang lebih mengarah kepada relaksasi di sektor real, di sektor regulasi, kebijakan dan sebagainya itu perlu dilakukan supaya sifatnya yang relaksasi moneter maupun fiskal ini tidak menimbulkan justru stagnasi lagi gitu. Oleh karena itu kita minta agar kebijakan di pemerintahan terutama di kementerian lembaga yang mengurusi sektor real ya, di perindustrian, perdagangan dan kementerian-kementerian lain ini harus bisa mengikuti ya, agar tidak menimbulkan hambatan di sisi sebelahnya begitu. Ini saya kira seperti itu ya. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, kalau Anda sendiri mengamatinya apa yang terjadi di bulan Oktober kemarin, kalau kemudian kita memang melihat angka daya beli masyarakat memang naik, kalau Anda sendiri, apakah ini kemudian memang valid disebut sebagai efek Purbaya? Kalau saya melihatnya sih sebetulnya kalau dilihat dari data long term-nya ya, ini sebetulnya alamiah aja. Jadi kalau kita lihat long term-nya, kalau year to years, jadi artinya Oktober 2025
dibandingkan dengan Oktober 2024, itu kira-kira kan dari yang tadi disebutkan naiknya di angka sekitar 5%-an. Nah, sementara kalau dari garis tren jangka panjangnya itu ada di 6%-an. Jadi sebetulnya walaupun kelihatan tumbuh, terjadi pemulihan akibat tekanan penurunan konsumsi rumah tangga terutama di Maret, yang terjadi di Maret dan di Idul Fitri, tapi sebetulnya kalau dilihat dari year on year, angkanya sebetulnya masih di bawah angka normalnya 6%, tapi mulai tumbuh ke angka 5%-an. Jadi sebetulnya posisi alamiah tadi dikatakan oleh Pak Iwantono, sebetulnya kan kalau kita hitung juga dengan inflasinya, misalnya saja ya, kita lihat misalnya ketika US dollar index 97 di tahun 2022, itu rupiah adanya di 15.100. Nah, sekarang di angka indeks US dollar index di 97, rupiahnya ada di 16.600. Jadi sebetulnya itu kan kalau dari sisi sudut harganya itu terjadi inflasi, terutama untuk barang-barang yang datangnya dari barang-barang impor. Nah, tadi kan Pak Iwantono juga mengatakan dari sisi produksinya. Nah, kalau dari sisi produksi kan sebetulnya sinyalnya dengan sekarang masih terjadi PHK, ada PHK massal di Michelin dan sebagainya. Itu kan sebetulnya menunjukkan ada masalah di sisi pendapatannya. Nah, sekarang kita lihat data lain soal daya beli gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya kelas menengah yang tengah. Kalau kita lihat dari data asosiasi kartu kredit di bulan sampai dengan bulan Juli ya, itu memang terjadi pertumbuhan nilai transaksi yang jumlahnya hampir-hampir sama 5%. Jadi sebetulnya boleh dibilang bahwa masyarakat tetap mengkonsumsi dan membiayai kenaikan itu dengan menambah kartu kredit. Tapi yang harus dilihat angka NPL-nya. Jadi angka NPL itu orang membayar kartu kredit untuk membayar pokoknya, ada beberapa yang untuk membayar pokoknya saja sudah tidak dipenuhi. Nah, di angka yang sama di bulan Juli tahun 2024, itu NPL-nya di 1,7%-an. Nah, sekarang di bulan Juli 2025, data asosiasi kartu kredit, angka NPL di Juli 2025 itu di 2,4. Jadi kan itu peningkatan yang cukup luar biasa. Jadi artinya bahwa masyarakat tetap belanja karena mungkin ada kebutuhan yang sifatnya alamiah, dia coba tanggulangi dengan kartu kredit, tapi kemampuan bayarnya sebetulnya menurun dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau kita lihat kemampuan daya belinya sebetulnya menurun. Nah, terus kita lihat dari data clearing di Bank Indonesia terkait dengan inflow outflow dari bank. Jadi uang yang keluar ditarik dari bank dan uang yang kemudian masuk dari bank. Nah, angkanya secara agregat sampai dengan bulan September 2025 sampai dengan Oktober 2020, belum Oktober ya, ini Oktober belum keluar, jadi sampai September 2025 angkanya masih negatif. Jadi artinya fenomena makan tabungan juga masih terjadi. Dari dua gambaran itu, artinya sebetulnya masyarakat tetap menambah konsumsi, mungkin akibat dampak kenaikan harga, nah yang sekitar 5%-an, tapi dia menempuhnya dengan berhutang, dilihat dari indikator kartu kredit, itu pun sudah ada indikasi NPL-nya naik, dan juga dari tabungannya. Nah, jadi menurut saya bahwa kalau dikatakan, saya paham gitu ya, bahwa untuk meningkatkan kepercayaan itu salah satunya trust, dan kemudian beberapa yang coba digelorakan akhir-akhir ini Purbaya efek ya, jadi kepada figurnya yang begitu luar biasa digas lah. Tapi menurut saya pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Bapak dari Apindo tadi, Pak Sutrisno Iwantono ya, bahwa pada akhirnya kan yang dilihat apakah akan terjadi rembesannya memang meningkatkan dari sisi pekerjaan, itu yang harus dilihat gitu. Okay. Jadi kalau euforia sesaat, sebetulnya kalau dilihat dari tren data statistiknya, menurut saya masih below the line dari angka alamiahnya yang biasanya year on year ada sekitar 6%-an, kita sekarang kira-kira ada di 5, sekianan lah gitu. Baik. Jadi dan tekanan daya beli masih terlihat tampak ya gitu. Masih terlihat tampak. Oke, baik. Mas Yanuar.